Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahu ma an sadadina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Anak-anakku yang berkemajuan, wali siswa yang teladan, dan para pengikut kanal Mukhtar Syafi'i dan yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hadis tentang birrul walidain, hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis yang sangat penting untuk kita hafal dan kita renungkan serta kita amalkan. Karena salah satu tolak ukur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada orang tua. Ya, pada akhir-akhir ini banyak sekali contoh-contoh anak yang durhaka kepada orang tuanya sampai menjadi trending di YouTube ya, berulang kali. Salah satunya Allah ingin menunjukkan kepada kita, kepada anak-anak semuanya untuk berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya yang terbaru adalah seorang kakek yang digugat oleh anak kandungnya sendiri, kemudian dibawa ke pengadilan untuk atas keberatan anaknya karena tanahnya mau dijual, padahal tanahnya itu milik ayahnya, dan anaknya yang menggugatnya langsung karena seorang hakim. Kemudian sebelum hari dilaksanakan pengadilan, anak yang ikut menggugat itu meninggal dunia. Kemudian kakeknya masih saja, ayahnya dalam hal ini masih saja mendoakan anaknya untuk menjadi anak yang baik. Baik, anak-anakku yang berkemajuan, semoga peristiwa-peristiwa trending tersebut menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita hafalkan bersama. An Abdillah bin Amr. Coba diulangi sambil menyimak buku ini. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala. Coba ulangi. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qala. Ridallahi, ikuti ya. Ridallahi, sekali lagi. Ridallahi fi ridal walidaini, fi ridal walidaini. Ridallahi fi ridal walidaini. Kemudian wasakhatullahi fi sakhatil walidaini, fi sakhatil walidaini. Diulangi. Ridallahi fi ridal walidaini wasakhatullahi fi sakhatil walidaini. Akhrajahu Tirmidzi wa shahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Baik, artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walidaini, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Wasakhatullahi fi sakhatil walidaini, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Diulangi ya. Ridallahi
fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Baik, matanya itu. Jadi anak-anak kalau menghafalkannya hanya boleh menghafalkan pada isinya, matanya saja. Ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ulangi, ridallahi fi ridal walidaini, ya, wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Ya, matanya hanya pendek seperti itu. Mohon anak-anak semuanya hafalkan. Baik, anak-anak yang berkemajuan, wali siswa yang teladan dan para pengikut kanan Mukhtar Syafi'i, dan bahwa hadis ini mengingatkan, memerintahkan kepada kita. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, bersabda bahwa ridho Allah terletak pada ridhonya orang tua, sebaliknya kemurkaan Allah ada pada murkanya orang tua. Jadi kita sebagai anak harus terus menunjukkan bakti kita kepada orang tua. Jangan sampai kita menunjukkan sebaliknya, yaitu durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Betapa banyak orang anak yang sudah dilahirkan, dibesarkan, kemudian dibiayai pendidikannya sampai sukses pada waktu dewasa. Kemudian waktu dewasa lupa kepada orang tuanya. Bahkan ada yang malu, ya, terhadap orang tuanya. Misalnya tidak mengakui orang tuanya, kemudian mendolimi orang tuanya, mengusir orang tuanya, menyakiti orang tuanya. Maka anak-anakku yang berkemajuan, melalui video ini Bapak berpesan, termasuk pada Bapak Danang sendiri, untuk terus berhati-hati terhadap kedua orang tua. Ya. Orang tua salah pun kita harus juga menunjukkan sikap yang sopan dan hormat. Jangan sampai menunjukkan rasa marah kita, cemberut, muka yang tidak enak, yang bisa membuat orang tua sedih atau sakit. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan juga menunjukkan murkanya saat orang tua murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada kita, akan memberikan ridhonya manakala kita bisa berbakti kepada kedua orang tua, karena bapak ibu kita ridho bahwa kita sebagai anak yang solih, sopan, hormat, dan berbakti kepada orang tua. Baik, selanjutnya anak-anak, bagaimana caranya menghormati orang tua? 1. Selalu berkata sopan, lemah lembut, dan tidak menyakiti hatinya. Makanya dibiasakan untuk kalau rumahnya di Jawa, orang Jawa biasakan untuk belajar kromo. Nggih Ibu, nggih Bapak, matur nuwun sekedap, dengan bahasa kromo kepada orang tua untuk menunjukkan sikap sopan dan lemah lembut kita, gitu. Pangapunten, gitu ya. Nah, di sekolah kita salah satu program inovasinya selain Madrasah Rintisan Adiwiyata, salah satunya adalah bahasa yang digunakan dalam keseharian, yaitu Arab, Inggris, dan salah satunya adalah mau dibiasakan dengan membahasa hari kromo, Jawa kromo, gitu ya, agar anak-anak di rumah bisa mempraktikannya kepada orang tua, sehingga menimbulkan kesan terus berbakti kepada orang tua. Semoga Allah meridhai dan memudahkan langkah kita untuk membangun inovasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, kalau orang tua sedang capek dan sebagainya, tidak perlu menunggu capek.
Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Menyapu, mengepel, kemudian mencuci pakaian sendiri misalnya, kemudian melipat baju sendiri, menyetrika sendiri, merapikan kamar tidur sendiri, ya, merapikan mainan kita setelah kita main, dan sebagainya, yang dapat membantu pekerjaan orang tua. Bukan malah sebaliknya, merepotkan, membuat orang tua capek terus gitu. Sehingga terkesan menjadikan orang tua pembantu. Naudzubillah min dzalik. Nih, anak-anak yang sudah besar gitu ya, seperti Pak Dan, kemudian orang tuanya ikut anaknya, mentang-mentang dia memberikan semacam apa ya, uang untuk orang tua begitu, lantas seenaknya menyuruh-nyuruh orang tua, itu kan sama saja menjadikan orang tua sebagai pembantu. Nih Bu, uang, ya kan? Cucikan seragam saya, cucikan pakaian saya, ya. Dia hanya berpikir bekerja di kantor seharian, tetapi pekerjaan di rumah dipasrahkan orang tua, termasuk anak kandungnya sendiri diminta orang tuanya untuk merawat. Mentang-mentang anak itu sudah misalnya memberikan uang kepada ibu bapaknya. Sekali-kali bahwa uang yang diberikan kepada orang tuanya itu tidak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua sejak lahir sampai dewasa. Makanya hati-hati kepada semua anak baik kecil maupun besar, karena setan akan terus menggoda untuk terus berdurhaka kepada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Selanjutnya, bergaul bersama keduanya dengan cara yang baik. Kemudian memberi infak, sedekah kepada kedua orang tua. Kemudian yang kelima, mendoakan kedua orang tua dengan doa yang sudah kita hafalkan bersama. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bisa dibaca terus habis sholat, mau tidur, setiap hari, ya. Bahkan orang tuanya sudah meninggal, baca terus gitu. Karena doa itu akan menjadi berkah investasi untuk orang tua kita masing-masing. Baik, anak-anak yang berkemajuan, begitu hadis tentang birrul walidaini. Nah, ada amalan juga yang termasuk durhaka kepada orang tua. 1. Membuat orang tua sedih atau sakit hati. Naudzubillah. 2. Berkata atau cis, gitu ya. Nah, ini mengingatkan kita pada surat Al-Isra ayat 23-24. Coba nanti kita baca. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi panggilan orang tua. 4. Membentak atau menghardi orang tua. 5. Bakhil, pelit atau kikir, tidak mengurus orang tuanya. Nah, dia sudah kaya, ya, orang tuanya ketika sudah lanjut usia dimasukkan di panti jompo karena tidak mau mengurus orang tuanya. Banyak sekali panti lanjut usia, panti jompo, banyak sekali orang tua yang tidak diurusi oleh anaknya sendiri karena anak-anaknya tidak mau repot gantian merawat orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Keenam, lebih mementingkan yang lain daripada mengurus orang tuanya. 7. Bermuka masam dan semberut di hadapan orang tua. 8. Menyebut kejelekan orang tua di hadapan orang banyak. 9. Malu mengakui orang tuanya ketika telah mencapai keberhasilan yang dicita-citakan, ya kan? Lupa
di biaya pendidikannya, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, S1, bahkan S2. Tapi ketika sudah sukses, dia lupa, merasa dirinya hebat sendiri. Tidak ada peran orang tua di situ. Alhamdulillah min dzalik. Baik, anak-anak yang berkemajuan, selanjutnya kita baca surat Al-Isra ayat 23-24 karena Bapak teringat tentang ayat itu yang berkaitan dengan hadis ini. Baik, ini ada Al-Quran Mushaf Palestina ya. Mushaf Palestina ini pemberian hadiah dari Mufti Palestina yang kemarin berkunjung di sekolah kita. Barakallahu li walakum, jazakumullah khairan katsiran kepada ulama Mufti Palestina yang salah satunya memberikan ilmunya dan memberikan Al-Quran ini untuk mengajar Al-Quran di sekolah. Baik, surat Al-Isra ayat 23-24. Baik, Pak Danang baca karena Pak Dan juga sudah lama tidak merujuk ini, takutnya lupa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan Allah telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Allah dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya, maksudnya bapak ibu, sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Itu maksudnya Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak yang berkemajuan, itu hadis sekaligus ayat yang berkaitan tentang berbakti dan durhaka kepada orang tua. Semoga kita bisa terus menunjukkan sikap bakti kita kepada orang tua, dan kita menghindari sekuat tenaga kita untuk tidak durhaka kepada orang tua. Sekecil apapun yang itu bisa membuat orang tua sedih, yang bisa membuat orang tua marah, kecewa, itu bisa membuat Allah murka kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Semoga Allah terus memberikan rahmat, hidayah kepada kita, sehingga kita bisa menjadi anak yang bisa membanggakan, menguntungkan kedua orang kita masing-masing dengan amal soleh kita, dengan doa kita, dengan investasi anak soleh yang bernilai jariah di akhirat. Insyaallah. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.